Saudaraku, hidup tak ubahnya perjalanan panjang menyongsong takdir. Isi dengan laku utomo ciprati dengan tirta wening kehidupan agar memperoleh kebahagiaan di akhir zaman. Saya Gigi Sugiono kembali hadir menyapa Anda dalam balutan misteri Gajah Benggala. Kali ini saya akan bertutur berkaitan mendulang tuah lemah geni. Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu diberkahi dalam setiap langkah dan tindakan. Mendulang tuah lemah geni. Tanah tandus bagi masyarakat Cepu adalah pemandangan biasa. Kondisi alam itu tidak lantas membuat masyarakat menyerah oleh keadaan. Buktinya dari tanah yang tandus itu, mereka sanggup menghidupi keluarga, bahkan menyekolahkan anaknya hingga sukses. Baru sebagian yang dapat terdeteksi dan bisa dimanfaatkan. Jangan heran jika Cepu mampu bersaing dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Berbagai objek wisata terdapat di kawasan ini. Salah satunya wisata alam Lemah Geni, berada di antara jalan utama Cepu Blora di kawasan KPH Blora. Untuk mencapai lokasi ini harus melalui semak-semak belukar dan lebatnya pohon-pohon jati yang berdiameter cukup besar. Jalan selebar 1 meter dengan tonjolan batu-batu hitam merupakan sebagian jalan yang harus dilalui. Adanya sebuah gubuk menjadi tanda bahwa disitulah letak sumber api. Memang tidak semua orang mengetahui lokasi Lemah Geni, mengingat jauh dari perkampungan penduduk. Lemah Geni berada di tanah lapang seluas 2 lapangan bola dengan kondisi bekas terbakar. Udara di sekitar lokasi begitu menyengat, bercampur dengan bau aneh yang serasa sakit bila dihirup. Jangankan binatang, tumbuhan pun sulit hidup di atas tanah tersebut. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, Lemah Geni berasal dari tombak yang digunakan Tumenggung Ronggo Atmojo, prajurit pilihan penjaga Kadipaten Cikan Panolan, sepeninggal Aryo Penangsang. Sebagai orang kepercayaan Tumenggung Ronggo Atmojo, tentu mempunyai beberapa pusaka andalan yang tak pernah lepas dari tubuhnya. Di antaranya berupa cundrik bernama Kiai Sapu Angin dan tombak Kiai Babat Kulowo. Kedua pusaka ini merupakan peninggalan Aryo Penangsang yang diwariskan kepada Tumenggung Ronggo Atmojo. Bahkan Aryo Penangsang juga berpesan jika pusaka ini tidak bisa diletakkan dalam satu ruangan, mengingat sifat kedua benda ini berbeda. Cundrik Kiai Sapu Angin bersifat dingin layaknya air, sedangkan Kiai Babat Lowo mempunyai sifat api yang panas membara. Apabila ditaruh dalam satu tempat yang sama, dikhawatirkan akan terjadi pertempuran sesama penunggu benda keramat ini. Tombak Kiai Babat Lowo diperoleh Aryo Penangsang setelah berhasil menaklukkan jin dan Babat Lowo lelembut yang menguasai hutan Cepu dan Blora. Semasa di tangan Aryo Penangsang, kedua benda keramat ini banyak menelan korban. Tidak sedikit musuh-musuhnya menemui ajal oleh keganasan kedua benda keramat ini.
Setelah Aryo Penangsang menduduki jabatan sebagai penguasa Jipang Panolan, kedua pusaka andalan itu tidak pernah digunakan lagi. Alasannya, kedua benda keramat tersebut tidak cocok dan bertentangan dengan kewibawaan Aryo Penangsang sebagai pemimpin. Akhirnya, kedua pusaka itu disimpan dalam bilik berlainan. Sebelum benda keramat itu diwariskan kepada Tumenggung Ronggo Atmojo, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya, setiap akhir tahun pada penanggalan Jawa, tombak Kyai Babat Lowo harus diberi sesaji darah binatang hidup dalam 2 halam. Di samping itu, setiap bulan purnama penuh, pemiliknya tidak boleh bersetubuh dengan sang istri. Rasanya tidak salah jika Aryo Penangsang mewariskan kedua pusaka itu kepada Tumenggung Ronggo Atmojo yang tidak lain panglima pilihan semasa pemerintahannya. Namun sayang, dia menyatukan dua pusaka keramat itu dalam satu bilik. Akibatnya, salah satu pusakanya lenyap. Sebagai seorang Lingue, harusnya Ronggo Atmojo mampu melaksanakan pesanan dari Aryo Penangsang. Namun rupanya Ronggo Atmojo sempat terlena. Itu terjadi setelah berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan Kunir Putih, Bupati Brangwetan yang hendak melebarkan kekuasaannya di wilayah Cepu. Saat itu, Ronggo Atmojo terlena. Kedua pusaka keramat tersebut disimpan dalam bilik yang sama. Akibatnya, salah satu pusakanya lenyap. Sebagai seorang Lingue, Ronggo Atmojo berupaya mencari kemana lenyapnya pusaka itu. Ia mendengar kabar di tengah hutan lebat di kawasan Cepu, setiap malam muncul kejadian aneh. Adanya sinar kebiru-biruan yang muncul dari dalam tanah. Dan sinar itu mampu membuat sekeliling hutan menjadi terang benderang. Berdasarkan laporan Telik Sandi, Tumenggung Ronggo Atmojo berangkat menuju hutan dimaksud. Apa yang menjadi perkiraannya ternyata tidak salah. Dengan kesaktian yang dimilikinya, ia dapat mengetahui bahwa sinar kebiru-biruan itu pancaran dari tombak Kyai Babat Lowo yang lenyap. Melihat hal itu, Tumenggung Ronggo Atmojo pun senang telah menemukan pusakanya. Namun, Ronggo Atmojo kembali melakukan kesalahan sebelum mengambil pusaka tersebut dari tanah. Tidak diduga, cundrik Kyai Sapu Angin yang terselip di pinggangnya terjatuh, tepat di dekat tombak Kyai Babat Lowo. Bersamaan dengan itu, sinar kebiru-biruan dari Kyai Babat Lowo lenyap dan berubah menjadi api membara yang menyeruak dari dalam tanah. Saat itu juga, tombak Kyai Babat Lowo lenyap menyatu dengan tanah. Setelah kejadian itu, tanah tempat lenyapnya tombak Kyai Babat Lowo dikenal sangat angker. Banyak dikunjungi orang dengan berbagai tujuan. Menurut Suparjo, salah satu pelaku ritual, tempat itu dikenal angker. Saat-saat tertentu banyak ditemukan bekas tembang dan kemenyan, tapi tidak pernah diketahui siapa yang bersiarah di tempat itu. Mereka percaya bahwa di sekitar lemah geni dijaga para lelembut anak buah dari Babat Lowo sebelum ditaklukkan Aryo Penangsang. Memang tidak ada yang mengetahui secara pasti di mana tepatnya tombak itu sirna. Banyak kejadian aneh terjadi
di sekitar lemah bening, seperti dialami Suparjo karena merasa sayang dengan keberadaan tanah yang luas dibiarkan terbengkalai. Sedikit demi sedikit, Suparjo mulai menggarap tanah. Namun, sebelum sempat menanami bibit, ia tertimpa musibah. Kaki sebelah kirinya mendadak membesar, layaknya terkena penyakit beri-beri. Melihat kejadian secara tiba-tiba ini, Suparjo merasa kebingungan. Ia tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya.